Namun ini video merupakan kelanjutan dari tips and tricks. Kalau kemarin di video tips and tricks Bapak sudah ngasih tahu tips and triknya, sekarang kita berlatih latihan siklus gitu ya. Kemarin soal sudah Bapak berikan mengenai latihan siklusnya gitu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan sekaligus mengcompare dengan yang kalian kerjakan. Nah, di latihan siklus ini Bapak akan membahas dari jurnal gitu ya sampai ke laporan keuangannya bagaimana jawabannya gitu ya. Tapi sebelumnya kalian harus itu tadi tonton dulu tips and tricks gitu. Kalau tips and triknya nggak ditonton, nggak nyambung sama di sini, jadi gitu ya langkah-langkahnya, karena kan konsepsinya di depan gitu ya. Oke, langsung saja kita lakukan pembahasan latihan soal akuntansi pemerintah 1 menyusun siklus. Check it out. Seperti pesan tadi Bapak, kalian tonton dulu ya konsepsi mengerjakan siklus akun 1 di video tips and tricks sebelumnya. Kalau yang belum nonton ya bisa dilihat di tautan yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 1 gitu ya. Jadi soal nomor 1 kan kemarin kita lihat karakternya gitu ya. Nah, di sini ada anggaran gitu ya, anggaran yang disetujui ini formatnya mungkin yang ada di APBD gitu ya, atau di DPA terserah gitu ya. Itu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, atas anggaran ini maka langkah yang akan kita lakukan adalah apa? Tadi kita menjurnal komitmen anggaran gitu ya. Menjurnal komitmen anggaran di mana di sistem pelaksanaan anggaran ya. Nah, atas transaksi atau atas keterangan atau informasi anggaran tersebut kita menjurnalkan di sistem SAPA adalah belanjanya dulu, karena belanja kan saldo normalnya di debit gitu ya, belanja beban saldo normal di debit. Kemudian pengeluaran pembiayaan kemarin di saldo normal dia di debit, baru pendapatannya ya. Dan kita jurnalkan pendapatannya ini. Pendapatan pajak, bukan pajak, dan penerimaan pembiayaan. Nah, karena ini lebih besar pendapatan gitu, dan penerimaan pembiayaan daripada belanjanya gitu ya, maka akan ada silpa yang besar gitu ya. Maka kita butuh akun penyimbang gitu ya untuk membelankan transaksi ini. Nah, itu perlu diingat bahwa transaksi ini tidak mempengaruhi laporan keuangan itu ya. Jadi sebenarnya di beberapa jurnal komitmen itu dicatatnya secara single entry atau tidak berhubungan antara akun belanja dan akun pendapatan. Oke, kita lanjut ke informasi kedua. Nah, ini neraca gitu ya. Neraca tahun lalu nih, tahun anggaran yang lalu 31 Desember nih, jadi neraca awal tahun kita gitu ya. Isinya ada aset, terus ada kewajiban dan ekuitas gitu ya. Bila kita lihat nilainya balance gitu ya, 13.220.500. Nah, atas informasi ini langkah yang kita lakukan adalah tadi melakukan jurnal saldo awal gitu ya. Jurnal saldo awal isinya ya di kolom-kolom aset ini, kas ini, kemudian penyusutan itu ya, ada di kredit, kemudian dana cadangan ada, kemudian investasi jangka panjang di sini, itu ada investasi jangka panjang ada 1M gitu ya, kemudian kewajiban, nah baru kolom kewajiban di sini ada utang PFK dan ekuitas gitu ya. Kalau kalian jumlahkan ini dengan ini nilainya sama 13.220.500 gitu ya. Jadi kalau nggak balance berarti ada yang salah di jurnal saldo awal ini gitu ya. Oke, nah jurnal saldo awal ini perlu nggak sih? Gitu. Ya itu tergantung
dosen kalian ya. Kalau di Bapak kalian perlu menjurnal gitu ya, karena sejatinya ini sebagai alat kontrol aja gitu ya. Karena kan sebenarnya nanti kalau dia sudah dicatat di neraca saldo awal gitu ya, kita nggak perlu lagi menjurnal. Nanti kalau dijurnal lagi double di buku besarnya gitu ya. Jadi pilihannya di sini, atau kita bikin form neraca saldo itu isinya saldo awal, tahun anggaran berjalan gitu ya, penyesuaian, baru penutup ya, akhir gitu ya. Pilihannya hanya itu. Jurnal saldo awal merupakan tadi kan sistem akuntansi keuangan gitu ya, ditulis di jurnal finansial, sedangkan di sapanya dia no entry gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah informasi-informasi tadi, kalau lihat karakter soalnya adalah mengenai kebijakan dan informasi terkait anggaran yang lalu. Di sini kebijakannya yang diambil adalah persediaan dicatat dengan metode periodik, kemudian pakai pendekatan beban gitu ya. Jadi periodik nanti di akhir tahun disesuaikan gitu ya. Terus yang dicatat saat beli adalah bebannya. Gitu. Kemudian penyusutan aset tetap, penyusutan tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu dengan pendekatan tahunan. Jadi tiap tahun dia melakukan melakukan penyusutan, dan pastinya kalau belinya di akhir tahun juga dihitungnya setahun gitu ya. Enaknya itu kalau pendekatan tahunan gitu ya. Nah, di sini juga masa manfaat peralatan dan mesin adalah 10 tahun keterangannya gitu ya. Gedung bangunan 40 tahun. Adapun batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin 1 juta, sedangkan gedung bangunan adalah 20 juta gitu ya, 20 juta. Kemudian ada informasi terkait tahun anggaran yang lalu gitu ya. Ada saldo belanja dibayar di muka. Nah, ini kan transaksi-transaksi yang ditangguhkan gitu ya, deferral itu ya, atas sebuah pembayaran sewa, itu sebuah bangunan ya, nilainya 240 untuk masa sewa selama 3 tahun. Nah, itu karakter dari soal yang kedua itu ya, atau kalau itu kan kemarin di video sebelumnya di neraca informasi ini karakter yang kedua. Lalu karakter yang ketiga kita lanjut ke soal gitu ya. Soalnya yang pasti yang pertama tadi menyetor utang jangka pendek gitu ya. Menyetor utang jangka pendek gitu ya. Menyetor utang jangka pendek sebagai berikut: tagihan listrik dan telepon itu ya. Kemudian menerbitkan suatu ketetapan pajak dan menerima setoran pendapatan. Kemudian menerima pelunasan atas SKP yang telah diterbitkan, berarti SKP yang nomor 2 itu ya. Nilainya 6,5 tapi terrealisasi 6.300.000 gitu ya. Atas transaksi ini apa yang kita lakukan? Menjurnalnya pastinya ya. Ya, oke, kita lanjut aja. Jurnalnya begini. Untuk transaksi nomor 1, transaksi ini utang belanja, jadi tagihan listrik ini, kemudian rapel kenaikan ini bukan utang belanja gitu ya. Ini bisa kalian lihat di neraca tahun anggaran yang lalu, itu ada utang belanja gitu ya, nilainya 3.800. 3.800 itu rinciannya ada ini loh, tagihan listrik sama rapel gitu ya. Ini transaksi akrual gitu ya, transaksi akrual gitu ya. Kemudian ada pemotongan iuran tas pen. Nah, ini transaksi transitoris gitu ya. Utang PFK pada kas. Kasnya udah keluar nih, 62.800 gitu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan kas, maka langkah yang dilakukan apa? Ini merupakan masuk sistem pelaksanaan anggaran gitu ya. Tidak hanya SHK, kita juga mencatat belanja, karena kasnya udah keluar nih. Maka tadi tagihan listrik, langganan daya dan jasa, ini maksudnya belanja barang dan jasa. Rapel kenaikan gaji pegawai itu merupakan belanja pegawai gitu ya. Jadi ini ada belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja pegawai pada akun penyimpanan senilainya 30.800. Nah, utang PFK-nya nggak termasuk Pak, gitu ya. Kan kemarin udah dibilang itu. Perhatikan karakteristik tiap akun dan kaitannya dengan laporan keuangan.
utang PFK ini merupakan transaksi transitoris yang tadi yang nggak ada hubungannya sama laporan LRA, LRA gitu ya, ada hubungannya dengan LRA gitu ya. Dia nanti kan ada di LAK gitu ya. Nah di sini karena dia utang PFK transaksi transitoris itu kan adanya di jurnal finansial ya kemarin ya, makanya dia hanya di jurnal finansial sistem SAK gitu ya, nggak SAPA itu yang perlu kalian ingat. Kemudian menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah ini atas pengakuan ya, ini pengakuan pendapatan nih, kita terima hak ya, hak, maka kita mencatat piutang pajak pada pendapatan pajak LO. Karena belum ada duit kas yang masuk ya, maka kita hanya mencatat di jurnal finansial aja. Nah ini Bapak kasih perbedaan kalau jurnal anggaran gitu ya, Bapak kasih highlight yellow gitu ya, kuning. Oke. Kemudian menerima setoran pendapatan. Nah karena menerima setoran berarti kan ada kas masuk nih, kan seperti karakter kemarin gitu ya, berarti ada jurnal finansial itu salah satunya ada arus kas masuk keluar ya, ada kas masuk keluar, catat nih kas pada pendapatan pajak LO dan pendapatan bukan pajak LO. Kemudian karena sudah kas masuk maka akun penyimbang pada pendapatan gitu ya, pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak di sini. Ini karena kan saldo normalnya kan pendapatan di mana? Iya benar, di kredit gitu ya. Kemudian menerima pelunasan atas SKP yang diterbitkan. Nah, ini SKP yang mana nih ya? SKP nomor 2 lah pastinya gitu ya. 6.300.000. Maka piutangnya berkurang, kasnya bertambah gitu ya. Kas pada piutang nilainya 6.300.000. Karena udah ada aliran kas masuk, maka kita catat juga jurnalnya di jurnal anggaran, di sistem laksanaan anggaran. Akun penyimbang pada pendapatan pajak LRA gitu ya. Oke, kita lanjut di soal yang kelima gitu ya. Nah, di sini soal yang kelima terkait transaksi bayar gaji gitu ya, bayar gaji yang di dalamnya ada potongan pajak dan iuran taspen dan BPJS gitu ya. Kemudian ada bayar untuk ATK ya, persediaan ATK, kemudian keperluan operasional kantor, perjadin gitu ya, dan pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung bangunan senilai 90 juta gitu ya. Kemudian ada lagi pengeluaran mengenai kegiatan seminar nasional ya. Apa aja? Untuk bayar apa? Untuk membayar honor narasumber, sewa gedung, dan konsumsi gitu ya. Maka menjurnalkannya gini. Oke, untuk transaksi yang nomor 5 gitu ya. Yang dicatat adalah senilai apa? Beban dan belanja senilai brutonya gitu ya, tidak dikurangi potongan. Maka karena sudah ada aliran kas masuk dan kas keluar gitu ya, maka kita nyatet juga di sistem akuntansi keuangan dan sistem pelaksanaan anggaran gitu ya. Beban pegawai 4520, belanja pegawai juga sama 4520. Nah, atas beban dan belanja yang sudah dikeluarkan, untuk jurnal finansial nih, beban pegawai. Kas yang dikeluarkan berapa nih? Nah, sebelum kas yang dikeluarkan berapa, kita tulis dulu nih. Ternyata di situ di dalamnya ada potongan pajak. Nah, potongan pajak ini karena ini dalam satu entitas, maka dianggapnya merupakan pendapatan pajak gitu ya. Pendapatan pajak LO nilainya 162 gitu ya. Kemudian ada potongan taspen dan BPJS. Oh iya, penerimaan bagi kita tapi bukan hak kita, makanya dia disebut utang PFK. Nilai utang PFK 144. Nah, setelah kita tahu nilainya, maka kas yang keluar adalah 4520 dikurangi utang PFK dan pendapatan pajak, nilainya 4213 gitu ya. Kemudian di jurnal anggarannya, kita nulis nih tadi belanja pegawai 4520, kemudian pendapatan pajak nilainya 162 dan akun penyimbang 4358. Loh, kok nggak kas, nggak film dong ini. Nah, ini makanya akun penyimbang ini nanti tadi korelasinya LRA kan tadi dengan LAK sana ya, LRA plus transaksi transitoris gitu ya. Nanti di sini nanti. Oh iya, ini ada arus kas ini kelebihan di sini nih. Kita tahu gitu ya. Kemudian nomor 6 ya, bayar persediaan. Nah, ini yang kadang sering bingung nih, apa ya, masuk apa ya? Kan catatan kemarin, gak usah bingung jurnalnya apa gitu ya.
kalau nggak ada coannya, chart of account atau bahkan akun standar, gitu ya, maka kalian cukup melihat nama akun yang ada di neraca saldo, gitu ya, yang sudah diberikan formnya, gitu ya. Oh, ada beban persediaan, tulis ini beban persediaan. Ada beban barang dan jasa, ditulis beban barang dan jasa. Ada beban perjadin, oke, ditulis beban perjadin. Ada beban pemeliharaan, ditulis beban pemeliharaan, gitu ya. Itu kalau dirinci di coannya atau di neraca saldonya. Tapi kalau nggak dirinci, ini semua keseluruhannya merupakan barang dan jasa, gitu ya. Ini beban barang dan jasa ini semuanya. Jadi nggak salah kalau di sini tulisannya belanjanya nggak ada belanja persediaan, belanja barang nggak ada ya. Adanya belanja barang dan jasa, gitu ya. Tapi kalau ini di coannya, gitu ya, atau di akun di neraca saldonya dipisah, maka kalian harus mengisi sesuai yang ada akun di neraca saldo, gitu ya. Jangan disatukan, gitu ya. Oke. Kemudian di sini karena sudah ada pembayaran keluar, maka kita catat nih jurnal sistem pelaksanaan anggarannya, belanja barang dan jasa pada akun penyimbang. Nah, nilai 880, gitu ya. Kemudian untuk transaksi nomor 7, ada kegiatan seminar nasional. Seminar ini kegiatannya belanja apa, Pak? Ya, belum tentu belanjanya belanja apa, gitu ya. Kita lihat transaksinya sebenarnya, kemarin pertanyaan begitu ya. Honor ini ngasih ke narasumber, Pak. Mirip belanja pegawai. Oh, bukan, itu ya. Belanja pegawai kan seperti kalian ingat ya, apa? Gaji, tunjangan, gitu ya. Kemudian lembur, uang makan, gitu ya, uang makan. Uang makan yang untuk gaji ya, gitu ya. Itu aja, lainnya enggak, gitu ya. Menurut narasumber 20 juta, dia masuk beban barang, gitu ya. Sewa gedung, gitu ya. Sama aja sebenarnya ini ya, cuma karena di sini ada beban jasa, ya udah kita kasih jasa. Konsumsi beban barang 85, jadi 20 plus 65, 85, gitu ya. Pada kas, gitu ya. Untuk belanjanya apa, Pak? Belanjanya barang dan jasa pada akun penyimbang, gitu ya. Nilainya 110 juta, gitu ya. Pak, ini kalau saya beban barang dan jasa sama dengan belanja barang yang 110, boleh nggak, Pak? Balik lagi kan, nanti kan ada urusannya dengan neraca saldo, gitu ya. Nanti ada beban jasa, kalian isi apa, gitu ya. 0, ya salah, gitu ya. Nah, itu tadi. Bukan salah sih, kurang tepat, gitu ya. Kurang tepat pasti nilainya nggak maksimal, gitu ya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 8. Nah, ini ada keperluan beasiswa pendidikan, gitu ya. Berarti bentuk dana cadangan kan biasanya dikhususkan untuk apa, gitu. Ngomong khusus itu ya, khusus gitu ya. Kemudian dalam rangka berbagi transportasi kota, pinjam jangka panjang 15 miliar dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, ini pinjaman tersebut diterima tanggal 1 April, berarti terima duit 1 April. Kemudian bayarnya bunga 5% per tahun dari sisa pinjaman, gitu ya. Pembayaran pada 1 Oktober 2019. Oke. Nah, oke ya. Pada 1 Oktober membayar angsuran dan bunga utang, gitu ya. Berarti bayar angsuran dan bunga pinjaman itu dilakukan setahun 2 kali, dimulai dari 1 Oktober, terimanya 1 April, gitu ya. Oke. Atas transaksi tersebut kita nyatet apa? Bentuk dana cadangan. Dana cadangan itu pengeluaran pembiayaan, gitu ya. Pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan aset. Makanya di jurnal finansialnya dia tulisannya dana cadangan ya. Dana cadangan pada kas nilainya 1 miliar, kan kasnya berkurang karena tadi membentuk dana cadangan ini, asetnya ini pindah. Kemudian karena ini merupakan transaksi pembiayaan, gitu ya. Dan kuncinya kan ada di mana, di DIPA, gitu ya, atau di APBD atau di anggaran lah, gitu ya. Maka kita tulis nih pengeluaran pembiayaan dana cadangan senilai 1 miliar pada akun penyimbang. Pak, saya pengeluaran pembiayaan saja boleh? Boleh kalau pada neraca saldo tidak di split, gitu ya. Tapi kalau coannya atau nama akunnya di neraca saldo atau di basnya di split, ya kalian sesuaikan lah, gitu ya. Oke, kemudian di nomor 9 ya, transaksinya pinjam, gitu ya. Berarti terima kas 15 miliar, gitu ya. Kas pada utang jangka panjang 15 miliar. Kas utang jangka panjang, kan ini transaksi penerimaan pembiayaan. Iya, kan penerimaan pembiayaan hanya ada di LRA, gitu ya. Di finansialnya apa ya? Membentuk apa di neraca? Membentuk utang kan, gitu ya. Utang jangka panjang. Oke. Nah,
Karena ini ada aliran kas masuk gitu ya, maka kita akun penyimbang pada penerimaan pembiayaan gitu ya. Penerimaan pembiayaannya pertama nih, karena pasal norma penerimaan pembiayaan ada di sisi kanan atau kredit gitu ya. Kemudian tanggal 10 ini bayar angsuran dan bunga utang. Nah, maka karena ini apa namanya? Ada pembayaran angsuran gitu ya. Angsuran dan bunga utang, maka untuk pertama kalinya gitu ya, ada beban bunga gitu ya, dan ada pengeluaran pembiayaan gitu ya. Nah, karena tadi utang jangka panjang itu utang jangka panjang, karena untuk pertama kali kan, karena untuk pertama kali harusnya sudah nggak ada lagi gitu ya, bukan nggak ada lagi ya, belum sempat reklas karena baru pertama kali ya, belum sempat reklas, maka dari utang jangka panjang pada kas gitu ya, nilainya 500 juta, kita kurangkan utang jangka panjang gitu ya pada kas. Kemudian karena ini kegiatan pengeluaran pembiayaan gitu ya, atau pelunasan hutang atau cicilan hutang, terserah yang pasti ada di cuannya gitu ya. Kalau nggak ada cicilan hutang berarti masuk pelunasan hutang gitu. Pengeluaran pembiayaan pada akun penyimbang nilainya 500 juta gitu ya. Nah, kemudian selain bayar angsuran ada bayar bunga gitu ya, ada bayar bunga. Ini beban bunga pada kas gitu ya. Beban bunga pada kas nilainya 375. Oh ya, tadi 500 juta dari mana, Pak? 500 juta adalah tadi 15 miliar gitu ya, dibagi 15 tahun kali 2 kan, 2 kali kan cicilannya kan gitu kan, berarti 30 gitu ya. Beban bunga dari mana, Pak? Nilainya 375 gitu ya. Sama dia nilainya dari tadi sisa utang gitu ya. Dari sisa utang. Berarti kalau di sini lihatnya tadi berapa? 15 ya, 15 miliar ya. 15 miliar dikali 5% dibagi 2 gitu ya hasilnya, dibagi 2. Karena kan semesteran ya bayarnya. Ini 305 juta. Nah, karena bayar bunga itu bukan merupakan pengeluaran pembiayaan, tapi belanja bunga gitu ya, maka kita bayar di jurnal sapanya adalah belanja bunga pada akun penyimbang. Perlu diingat itu ya, kalau bayar pokok dengan pengeluaran pembiayaan, tapi kalau bayar bunga dengan belanja bunga gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, 11 ini ya, 11 itu kita ada pengadaan peralatan kantor berupa peralatannya. Peralatan berarti dia belanja modalnya ada laptop 12 juta, kemudian ada 5 buah printer dan 10 buah external hard disk, per unitnya 750.000. Nah, di sini kalian harus bisa bedakan mana yang termasuk belanja aset tetap atau bukan. Kita lihat dari kebijakan akuntansinya, kabanya ya, mengenai nilai kapitalisasi aset gitu ya. Nilai kapitalisasi aset tetap peralatan pastinya ya. Kemudian yang ke-12 adalah transaksi mengenai pemanfaatan dana yang tersedia itu ya untuk pembelian saham. Berarti ini kita melakukan pengeluaran pembiayaan ya, investasi jangka panjang gitu ya. Bentuknya beli saham gitu ya, beli saham. Jadi apa ini istilahnya ya? Investasi tidak langsung gitu ya, beli saham gitu ya. Kemudian bayar pekerjaan. Nah, ini bayar pekerjaan pengadaan juga nih. Ada gedung baru, pembangunan, ada perluasan gedung, dan pekerjaan pengecatan gedung. Wah, ini semuanya gedung nih. Kelihatannya kayak belanja modal ya. Nah, kita lihat ya bagaimana totalnya. Oke, di transaksi nomor 11. Nah, 10 buah laptop per unitnya 12.400 ya. Per unitnya 12.400, kabelnya peralatan untuk nilai kapitalisasi 1 juta, maka dia termasuk belanja modal gitu ya. Kemudian 5 buah printer, nilainya per unitnya 2.500.000. Oh, di atas nilai kapitalisasi, maka dia termasuk belanja modal gitu ya. External hard disk per unitnya 750.000. Wah, ini nggak memenuhi berarti kan. Berarti dari 3 pengadaan itu hanya 1 yang tidak memenuhi. Jadi peralatan dan mesin nilainya 136.500 gitu ya. Akumulasi dari 10 buah laptop kali 12 juta.
400, dan 5 buah printer kali 2,5 juta, ditambah beban barang gitu ya, nilainya 7,5, dari 750 kali 10 buah. Kasnya berkurang sebesar 144 juta. Nah, karena sudah ada aliran kas yang keluar, maka kita nyatet di sistem nasional anggaran gitu ya. Transaksi anggarannya, belanja barang dan jasa 7.500.000 dan belanja modal nilainya 136 gitu ya. Pada akun penyimbang 144 gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Ini ya, nanti kalian bingung membedakan mana yang aset tetap belanja modal atau mana yang belanja barang gitu ya, itu aja. Kemudian ini nomor 12 ya, biasa investasi jangka panjang ya, beli saham ya, 750 juta pada kas. Kemudian ini pengeluaran pembiayaan pada apa? Adanya penyertaan modal, silakan penyertaan modal. Adanya beli saham ya monggo gitu ya, penyertaan modal pemerintah gitu ya, misalnya gitu, penyertaan modal pemerintah pada BUMD karena kan beli saham gitu ya. 750 juta, akun penyimbang 750 juta. Kemudian membayar pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya gedung ya, gedung dan bangunan otomatis dong belanja modal. Tapi belanja modalnya gimana nih? Kalau dia tadi meningkatkan volume, memperbaiki kualitas gitu ya, menambah bermanfaat, nah itu baru. Tapi kalau cuma dia hanya ngecat atau ganti gitu ya, nggak nambah kualitas atau volume, ya dia akan masuk dalam belanja barang gitu ya, atau pemeliharaan gitu maksudnya ya. Oke, sini gedung dan bangunan nilainya 1.350, hasil dari pembangunan gedung baru dan perluasan tambah 2 ruangan tadi ya, nilainya 1.350. Kemudian pemeliharaan pengecetan ya 40 juta, kasnya keluar 1.390. Karena sudah ada aliran kas keluar, maka kita nyatet belanja modal dan belanja barang pada akun penyimbang ya, nilainya 1.390. Itu yang perlu kalian pahami ya. Meskipun sama-sama di atas nilai kapitalisasi tadi itu disebutkan 20 juta ya, tapi kalian harus lihat karakter tadi belanja ini belanja expenditure atau expand gitu ya, expenditure belanja modal atau belanja pemeliharaan gitu ya. Oke, kemudian transaksi 11 sampai 15 ini ya. 11 bayar pengadaan peralatan kantor gitu ya. Wah, ini berulang lagi nih bayar pengadaan peralatan kantor itu nomor 11 nih ya. Kemudian pemanfaatan dana tersedia ini untuk beli saham tadi udah ya, sudah itu. Kemudian bangun gedung berarti sudah ya, tinggal 14-15 ini berarti ya. Oke, ini tinggal 14 tadi kan, yang ini sudah kita bahas ya, 11 sampai 13 ya, 11 sampai 13 kita sudah bahas gitu ya. Nah, itu 11 sampai 13 kita sudah bahas, berarti kita tinggal fokus di 14-15 saja ya. Nah, 14-15 ini ada kendaraan kita lelang gitu ya, kita lelang. Hasil lelangnya 190 juta untuk mobil A dan mobil B 75 juta gitu ya. Maka kas yang masuk itu 190 ditambah 75. Kas yang masuk ya, 265. Kemudian akumulasi penyusutannya. Nah, kan biasanya gitu kan. Tadi kan saldo normal penyusutan tuh ada di mana? Di kredit ya, sisi kanan gitu ya. Nah, tadi kita tinggal total aja nih yang udah kali siap. Penyusutan 276. Oke. Wah, yang di sini nggak ada nih. Dari mana 532? Total 532 ini artinya mobil B. Nah, keterangannya nanti kita bahas ya setelah ini ya. Kemudian setelah akumulasi penyusutan, nah kita ngilangin nih peralatan dan mesinnya sesuai harga perolehan yang tertera di neraca, nilainya 780 juta. Atas transaksi ini tumbuh surplus defisit dari penjualan aset 17 juta gitu ya. Oke, karena sudah ada aliran kas masuk gitu ya, maka kita nyatet di sistem anggaran akun penyimbang pada pendapatan bukan pajak. Dan menurut senilai berapa? Senilai tadi kas yang masuk tadi 265 gitu ya, bukan atas surplus defisit. Kemudian yang ke-15 tadi menyetorkan kata spend dan BPJS hasil potong gaji, hasil potong gaji sebesar 130 juta. Jadi kalau kalian ingat sebelumnya kan kita bayar apa namanya? Di transaksi nomor 5 itu ada bayar gaji pegawai, potongan PFK-nya yang jadi utang gitu ya, utang PFK 144. Baru disetor 130 juta, maka nanti akan ada utang PFK di neraca nilainya tadi
transaksi 5 dikurangi 15 gitu ya. Nah, kita bahas yang nomor 14 ini tentang penjualan aset. Di sini diterima hasil lelang gitu ya, hasil lelangnya 150 juta gitu ya. Langkahnya gimana? Kita tulis nih mobil A, mobil B, satuannya gimana? 460 juta masuk sini. Terus ini 370 juta masuk sini. Akumulasi penyusutannya di sini gitu ya. Yang udah ada keterangannya 276 gitu ya. 276 ini dari mana gitu ya? Nah itu pasti bingung, 276 dari mana ya? Apakah dari langit atau dari mana nih? Nah, ini 276 ini adalah nilai perolehan dibagi 10 gitu ya, dibagi 10. Kan masa manfaatnya 10. Terus dikali berapa nih supaya hasilnya 276 kali 6 gitu ya. Maka masa manfaat terpakai udah 6 tahun gitu ya. Nah, tadi nilai bukunya didapatkan berapa? Ya 460 dikurangi 276 gitu ya, nilainya 184. Hasil lelangnya 190, maka hasil lelang dikurangi 184, maka kita akan memperoleh gain ya, keuntungan senilai 6 juta gitu ya. Untuk mobil B kan informasinya harga perolehnya 320, tapi tidak tahu akumulasi penyusutannya gitu ya. Cuma diketahui bahwa dia diperoleh pada tahun 2010 gitu ya, 2010 gitu ya, 2010. Maka kan sesuai dengan akumulasi penyusutan tadi, masa manfaatnya 10 tahun, berarti nilai perolehan dibagi 10 dikali tadi 2010 tambah tahun berjalan gitu ya, 2018 itu ya, 8 tahun gitu ya. Jadi berapa? 10 kali 8 256 gitu ya. Jadi harusnya setahun sampai 18. Kalau misal di soalnya ini ada 2019 mungkin salah gitu ya, Bapak salah 19. Tapi kalau itu ngitungannya ya tadi sampai tahun itu, sampai tahun yang sudah dilakukan gitu ya, tahun yang sudah dilakukan gitu ya, di 256. Oke, kemudian dari nilai buku yang ada tadi ya 256 ya, 320 dikurangi 256 punya nilai buku 64, hasil lelangnya 75 juta. Nah, kita peroleh nilai gain 11 juta gitu ya. Maka total gainnya 6 tambah 11 17 juta. Nah, itu kita jurnal gitu ya. Kas terima 265, akumulasi penyusutan masing-masing aset gitu ya. Pelatihan mesin nilainya 532, pelatihan dan mesin harga perolehnya kita lepas, kita keluarkan 780 ditambah surplus defisit ya, bukan defisit tapi surplus dari penjualan aset itu ya, tinggal pilih ini surplus gitu ya. Terus akun penyimbang pada pendapatan gitu ya, itu terjadi transaksinya. Oke. Kemudian ada penyesuaian ini ya, penyesuaian. Atas penyusian di tanggal 31, berarti ada tagihan atas pemakaian listrik. Nah, ini transaksi aktual kan gitu ya. Kita mengakuin gitu ya. Belum ada kas yang keluar, makanya kita catat. Berdasarkan hasil stok opening, sisa persediaan ATK sebesar 23 juta gitu ya. 23 juta, ya tinggal kita tambah-tambahkan nih beban apa aja waktu kita terkait dengan ATK gitu ya. Tadi kalau nggak salah terkait ATK itu ada di ini apa, transaksi nomor 6 ya, beban persediaan itu ya, beli ATK ya. Jadi dari nilai 250 sisa 23 juta gitu ya. Maka kita perlu mengkoreksi beban persediaan dengan persediaannya gitu ya. Dan mencatat jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan aset tetap dan reklas bagian lancar utang jangka panjang. Nah, tadi kan bagian lancar utang jangka panjang di reklas apa? Yang akan dibayar di tahun depan gitu ya, termasuk bunganya gitu ya. Nah, di sini transaksi akrual tadi ya, beban jasa pada utang belanja gitu ya. Nilainya 8.500.000 kita akuin, kemudian beban persediaan nilainya 3 juta gitu ya, nilainya 3 juta. Nilai 3 juta ini ya tadi seperti kalian bisa lihat kan, kita ada jurnal saldo awalnya kalau nggak salah, sorry ya, Pak sambil lihat nih jurnal saldo awal. Nih saldo awal persediaan itu ada 26 juta gitu ya, 26 juta.
Kemudian sisa persediaannya 23 juta. Berarti kita tinggal kurangkan aja gitu ya. Supaya nilainya di neraca, ini kan nilai yang di neraca nih, 23 juta. Kita kurangkan yang ada. Beban persediaan pada persediaan nilainya 3 juta. Kemudian penyusutan ya, beban penyusutan nilainya 453 juta 650 gitu ya beban. Nah ini didapat dari mana kan gitu kan? Kadang pada pusing gitu ya. Ini tadi di akumulasi penyusutan itu ya, nilainya ada berapa gitu ya, nilai aset peralatan mesin ada berapa dibagi 10 gitu ya. Kemudian nilai akumulasi gedung bangunan 190 itu didapat dari mana, nilai aset tetap gedung bangunan pada neraca saldo itu ada berapa setelah tadi ada misalnya ada pelepasan atau penambahan gitu ya, tinggal dibagi 40 gitu ya, bagi 40 kan masa manfaat. Nah itu tadi nilai akumulasi ini pada beban penyusutan pada akumulasi. Jadi nilai 263 ini didapat dari apa, nilai aset tetap gitu ya pada neraca yang mana, yang sekarang ini atau pada buku besar lah gitu ya, nilai akhirnya berapa gitu ya, kan ada pembelian gitu, ada pelepasan, dibagi 10. Nah, udah itu ini segitu. Dibagi apa? Masa manfaat gitu ya. Kemudian nomor 4 nih ya, investasi jangka panjang. Kan ada apa tadi? Utang jangka panjang ya, utang jangka panjang. Maka bagian lancar utang jangka panjang pada investasi jangka panjang gitu ya. Nilainya 1M gitu ya. Yang mau keluar ini harusnya bukan investasi jangka panjang ya, mohon maaf ya, itu harusnya utang jangka panjang gitu ya. Utang jangka panjang bukan investasi jangka panjang, tapi utang jangka panjang ini Bapak koreksi ya nih. Ini diganti utang jangka panjang ya, ini utang jangka panjang. Utang jangka panjang gitu ya. Utang jangka panjang. Utang gitu ya, utang. UTG gitu ya, UTG jangka panjang pada bagian lancar utang jangka panjang. Jadi yang akan jatuh tempo di tahun depan supaya bisa dibayar gitu ya. Kalau tadi kan karena baru pertama kali gitu ya, kita udah kurangkan. Kemudian bayar bunga, beban bunga pada utang bunga. Nah ini beban bunga pada utang bunga ini yang mana Pak? Atau yang bulan depan gitu ya? Atau yang mana nih Pak? Gitu. Beban bunga. Nah, atas beban bunga ini merupakan kan dia itu nilainya adalah sisa Oktober tadi ya, cuma dia dari nilai yang berkurang. Tadi kan bayar pokoknya 500, berarti 15 juta dikurangi 500 dikali 5% dikali 3 per 12, karena ini kan aliran kas masuk gitu ya, penangguhan gitu ya, penangguhan ditangguhkan. Nah ini deferral gitu ya, ini beban bunga utang. Kemudian jadi belanja dibagi muka ya, ini transaksi deferral beban jasa pada belanja dibagi muka, nilainya 80 juta gitu ya. Ini nilainya 80 juta kan, kalian tahu sendiri kan tadi ada apa keterangannya, kalau nggak salah sebelumnya itu dikasih keterangan kalau ada saldo belanja dibagi muka nilainya 240 juta atas sewa selama 3 tahun. Nah ini jadi kita, karena kan apa, belanja dibayar di muka itu berarti kan kita punya aset gitu ya, belanja dibayar di muka gitu ya. Nah itu tadi kita ngurangin tadi belanja dibayar di muka tadi, di neraca kita kurangkan nilainya 80 juta kan yang terpakai di tahun ini gitu ya. Itu yang kita sesuaikan. Semua transaksi tadi kalau diakumulasikan kira-kira nilainya 74 ya. Ini di luar neraca saldo awal dan di luar jurnal anggaran ya. Ini nilai saldo jurnal saldo awal itu ya. Gitu.
Oke, bagaimana laporan keuangannya gitu ya. Nah, ini ya format yang kalian harus buat nih. Nilainya ada pendapatan, belanja, menghasilkan surplus defisit gitu ya. Kemudian ada pembiayaan netonya segini 13 juta. Penjumlahan antara surplus defisit dan pembiayaan disebut SIPA atau SIPA. Ini SIPA. Nah, ini jangan lupa presentasenya. Laporan realisasi anggarannya. Oke. Nilainya melebihi pagu gitu ya. Kalau pendapatan senang melebihi pagu, tapi kalau belanja nggak boleh melebihi pagu ya. Oke. Terus bagaimana LO dan LPE-nya? Atas transaksi tadi ada pendapatan nilainya 8,2 M gitu ya, dan bebannya 6,6 M. Kemudian ada keuntungan penjualan aset gitu ya, 17 juta gitu ya. Kan tadi ada pelepasan aset, nah keuntungannya masuk di sini, non operasional gitu ya. Kemudian ada laporan beban ekuitas nilainya 14,7 M gitu ya. Nah, bagaimana laporan keuangannya? Kas ya, ini nilai aset pada kewajiban ya. Nih, asetnya 30,4 M, kewajibannya 15,7 M, ditambah nilai ekuitas di LP 14,7. Totalnya 30,4. Balance ya. Kalau balance insya Allah benar gitu ya. Oke, kalian masukin ini nilainya neraca saldo ke akun-akun pada tadi kan LO, LRA, LPE, raca gitu ya. Ya, insya Allah nanti hasil akhirnya raca ini balance. Oke, sekian dulu video pembahasan latihan dari Bapak. Terima kasih, dan jangan lupa berani mencoba gitu ya, karena kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak tahu hasilnya gitu ya. Ingat, kalau video ini bermanfaat tidak hanya bagi Anda, bagikan link video ini, please like dan subscribe. Thank you, sampai jumpa di video Bapak berikutnya. Terima kasih.